Sabtu sore tanggal 25 Juni 2022, seorang warga kampung Senar Banten, Lampung yang bernama Ujang seperti biasa pergi mencari kayu bakar ke area perbukitan Danau Bekri untuk kebutuhan keluarganya. Tepatnya di daerah lahan PTPN Bekri, Lampung Tengah. Setibanya di sana, Ujang mulai mengutipin ranting-ranting atau patahan kayu untuk dibawanya pulang. Sekitaran jam 3 sore, Ujang melihat ada tumpukan daun-daun kering. Di bawah tumpukan daun-daun itu, ada tangan dan kaki menyembul. Dalam benak Ujang, ia berpikir jika itu patung atau boneka pajangan yang ada di toko baju, lantaran tampak kaku dan berwarna putih. Namun, Ujang saat itu masih penasaran. Lantas pria berusia 57 tahun itu pun mendekati tumpukan daun-daun tersebut. Seketika itu juga, jantung Ujang berdegup keras. Ia terkejut. Rupa-rupanya yang ada di bawah tumpukan daun kering itu bukanlah boneka, melainkan jasad seorang pria. Ujang pun gemetaran, ia ketakutan. Ujang tak berani lagi melihat lebih dekat. Ujang lantas lari balik ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia bertemu dengan Alika, anaknya. Ujang pun menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ujang meminta pendapat Alika apa yang harus ia lakukan. Alika lantas menyuruh ayahnya itu untuk melapor ke ketua RT. Ujang pun mengikuti saran Alika. Ia pergi ke rumah ketua RT setempat. Setelah mendengar cerita Ujang, ketua RT pun langsung menghubungi kenalannya yang merupakan anggota Polsek Gunung Sugi. Lantas, informasi penemuan jasad itu pun diteruskan ke Polres Lampung Tengah. Petugas pun sore itu juga datang ke lokasi penemuan jasad. Setibanya di sana, petugas mengangkat jasad yang sebelumnya ditemukan Ujang. Saat diangkat, jasad masih menggunakan kaos dalam warna hitam dan celana dalam warna pink. Jasad juga berambut panjang dan memakai jam tangan berwarna putih lis hitam. Saat ditemukan, ia juga ada luka lebam di mata serta luka lebam di leher. Sedangkan wajah jasad dalam kondisi rusak sehingga tak dapat dikenalin. Di sekitaran jasad juga tak ditemukan adanya identitas. Jika diperhatikan dari warna jasad, diperkirakan jasad sudah 2 atau 3 hari. Jasad pun dibawa ke RSUD Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Penemuan jasad tersebut lantas menjadi perhatian masyarakat Lampung Tengah. Polisi juga menghimbau warga agar segera membuat laporan orang hilang jika ada keluarga yang sudah berhari-hari hilang kontak. Untuk menyelidiki identitas korban, Polres Lampung Tengah membentuk tim khusus. Hingga akhirnya polisi berhasil mengetahui identitas korban. Jasad yang masih disimpan di ruang jenazah Rumah Sakit Demang Sepulau Raya itu ternyata milik warga Rajabasa, Bandar Lampung yang bernama Tarmizi berusia 57 tahun. Korban merupakan seorang pengusaha papan bunga dan memiliki hotel. Korban juga dikenal penyuka burung kicau. Bahkan, korban memiliki banyak piala dari lomba burung kicau yang tertata rapi di rumahnya. Lantas, siapa yang sudah berbuat hal sejat itu pada almarhum Tarmizi? Apa juga motifnya hingga tega sekejam itu pada almarhum? Sekitar akhir tahun 2021, Tarmizi berkenalan dengan ayam jadi-jadian yang bernama Chelsea. Gadis bertubuh tambun berusia 21 tahun. Setelah beberapa hari berkencan, Tarmizi meminta Chelsea untuk selalu siap siaga jika dibutuhkannya, alias jadi simpanan. Saat itu, Chelsea meminta bulanan 15 juta. Beda lagi dengan uang jajan apabila habis berkencan. Kala itu, Tarmizi menyanggupinya. Begitulah hubungan keduanya. Melalui aplikasi WA, keduanya janjian bertemu.
Saat sedang bersama, Tarmizi menjanjikan akan membelikan rumah, kendaraan, dan membuatkan usaha untuk Chelsea. Berjalan 8 bulan, Chelsea merasa dikelabui Tarmizi. Tidak sesuai janji, bahkan sehabis berkencan, Chelsea juga tak diberi uang jajan. Sakit hati, Chelsea yang ternyata punya pacar menghubungi pacarnya. Pacarnya itu bernama Bagas, berusia 22 tahun yang juga merupakan mahasiswa semester 4 perguruan tinggi swasta di Lampung. Bagas memang tak tinggal dengan orang tuanya. Ia kos di daerah Natar, Lampung. Kepada Bagas, Chelsea bercerita jika ia dikibulin Tarmizi. Ia mengaku sakit hati dan berniat membunuh Tarmizi. Karenanya ia merayu Bagas untuk mau membantunya. Niat Chelsea ternyata diaminkan Bagas. Bagas lantas menghubungi adiknya Adit. Adit lantas mengajak temannya Adi. Chelsea yang berperan sebagai otak pembunuhan lantas merencanakan pertemuan dengan Tarmizi. Rencananya mereka akan mengeksekusi Tarmizi bersama-sama. Setelah beberapa kali membuat janji, akhirnya sekitaran tanggal 22 Juni 2022, Tarmizi mau diajak bertemu. Hari itu, dengan menaiki Fortuner, Chelsea dijemput Tarmizi. Chelsea lantas mengajak Tarmizi ke daerah Panjang, Bandar Lampung. Alasannya mau bertemu 3 orang temannya. Terbuai rayuan Chelsea, Tarmizi pun bersedia mengantar Chelsea. Setelah bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, ketiga temannya itu, yang tak lain adalah Bagas, Adit, dan Adi, masuk naik ke dalam mobil. Saat berada di pantai Sebalang, mereka pun minta berhenti. Saat itulah mereka menyerang Tarmizi dari kursi belakang. Ada yang memukul, ada juga yang mencekik. Hingga korban pun diam tak bergerak. Melihat Tarmizi sudah tak bergerak, tubuhnya lantas dipindahkan ke kursi belakang. Mobil lantas dibawa berputar-putar ke arah Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Saat di perjalanan, ternyata Tarmizi terbangun. Rupanya ia belum meninggal, tapi hanya pingsan. Mengetahui korban belum meninggal, korban pun kembali dianiaya hingga meninggal di dalam mobil. Mobil lantas sempat 1 malaman berputar-putar. Setibanya di daerah Danau Bekri, mereka pun mencari tempat yang pas untuk membuang jasad korban. Hingga mereka pun memutuskan untuk mengubur seadanya jasad Tarmizi di area perkebunan PTPN Danau Bekri, serta menutupinya dengan daun-daun. Lantas, keempatnya berkumpul di rumah Chelsea. Mereka merencanakan menjual mobil milik korban ke Jakarta. Mobil itu pun dijual seharga 165 juta. Setelahnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Adi pulang ke rumahnya dengan membawa sebuah pistol yang sebelumnya dibawa untuk jaga-jaga. Begitu juga dengan Adit pulang ke rumahnya. Sementara itu, Chelsea dan Bagas kabur ke Palembang. Tim bentukan Polres Lampung Tengah bekerja keras selama 3 hari mencari tahu siapa orang yang terakhir kalinya bersama Tarmizi. Berbagai informasi pun digali petugas dari saksi-saksi yang dikumpulkan, hingga mereka pun menemukan titik terang jika Chelsea adalah wanita simpanan korban. Penelusuran pun dilanjutkan. Chelsea tak ditemukan di rumahnya. Informasi lainnya pun dikumpulkan. Berdasarkan keterangan para saksi, Chelsea terakhir kalinya terlihat bersama Bagas. Informasi tentang Bagas pun diselidiki, hingga petugas berhasil mendatangi rumah Bagas yang berada di daerah Goras Jaya Bekri, Lampung Tengah. Petugas sampai ke rumah Bagas malam hari. Setibanya di sana, petugas juga bertemu dengan kedua orang tua Bagas. Saat itu, Adit yang tak lain merupakan adik Bagas juga baru sampai di rumah. Pemuda itu lantas dimintai keterangan. Dari pemuda itu diperoleh informasi jika ia terlibat pembunuhan Tarmizi. Petugas juga berhasil menemukan pistol yang kemarin dibawa pulang Adit. Pistol itu ia sembunyikan di kamarnya. Di depan kedua orang tuanya, Adit pun dibawa polisi.
Dari Adi didapatkan informasi perihal temannya Adi. Malam itu juga, polisi mendatangi rumah Adi. Setibanya di rumah Adi, petugas bertemu dengan ibunda Adi. Sementara ayahnya masih belum pulang kerja. Saat itu, Adi rupanya bersembunyi di dalam lemari kamarnya. Di depan ibunya, Adi pun dibawa petugas. Sementara itu, tim bentukan Polres Lampung lainnya bergegas ke arah perbatasan Lampung-Palembang. Petugas berencana menghadang Chelsea dan Bagas yang dari informasi dua pelaku sebelumnya jika mereka hendak lari ke Palembang dan akan menyeberang ke Batam. Namun saat di perbatasan, keduanya cukup lihai dan berhasil melewati petugas. Tak mau putus asa, pengejaran pun dilakukan petugas hingga ke Palembang. Kerja keras petugas pun berbuah manis. Chelsea dan Bagas ditemukan di daerah Sungai Pinang, tepatnya di Hotel 21. Saat dilakukan penangkapan, keduanya tengah berpacaran di dalam kamar hotel tersebut. Saat itu keduanya tak mampu lagi kabur. Keduanya pun akhirnya dibawa pulang ke Lampung Selatan. Di akhir bulan Januari tahun 2023, Pengadilan Negeri Lampung Tengah memvonis Chelsea selaku otak kejahatan 15 tahun penjara. Sedangkan Bagas dan Adi divonis 14 tahun penjara. Sementara itu adik Bagas yaitu Adit lantaran masih di bawah usia 20 tahun divonis 7,5 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya, saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan saran. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.